Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yesi Nurfitra Fiamanila. Saya dari kelas 4 PJJC. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara membuat peta citra dan peta garis menggunakan aplikasi Google Earth dan ArcGIS dalam mata kuliah GIS dan LDD dengan dosen pembimbing Bu Sri Rizky Artini. Selamat menonton. Pertama-tama, buka aplikasi Google Earth. Lalu, untuk mengubah koordinatnya, tekan Tools, lalu Options, lalu kita klik yang Universal Transfer Mercator atau UTM. Lalu koordinatnya sudah berubah. Kemudian kita cari alamat peta yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat peta RT di tempat tinggal saya, yaitu RT 24. Maka saya cari alamat rumah saya, yaitu Lorong Musola Darul Arifin. Lalu bisa di adjust saja, mau sejauh apa. Lalu jika tanda lorongnya sedikit menghalangi, bisa di klik X untuk mengubah. Lalu, kita mulai dengan membuat place mark. Klik place mark, lalu bisa diubah simbolnya. Kemudian, kita buat titik 1 di pojok kanan bawah. Bisa difoto atau di screenshot untuk titik X dan Y. Lalu kita buat untuk titik 2 di pojok kiri bawah dengan cara yang sama. Jangan lupa untuk difoto dan di screenshot agar kita tahu koordinat X dan Y-nya. Lalu buat titik 3 di pojok kiri atas dan titik 4 di pojok kanan atas. Kemudian, jika sudah, kita bisa save image dengan klik file, lalu save image. Kemudian klik map options. Bisa kita matikan saja semua elemennya agar tidak mengganggu. Kemudian resolusi yang kita pakai itu pakai yang maksimum. Kemudian save image. Save di file yang ingin kita pakai untuk digunakan untuk ArcGIS nanti. Di sini saya membuat folder baru. Kemudian kita save image-nya dengan nama peta citra RT24. Lalu jika sudah, kemudian kita buka aplikasi ArcCatalog. Nah, di sini, di aplikasi ini, kebetulan sudah terhubung, maka jika belum terhubung, maka kita connect to folder, lalu kita connect folder yang berisi peta citra tadi. Jika sudah connect foldernya, maka kita klik kanan di peta citra, lalu pilih edit di special reference. Pilih project
kemudian pilih UTM, kemudian pilih WJS 1984, kemudian pilih Southern Hemisphere, kemudian pilih yang 48S. Oke, dan klik apply, lalu klik OK. Lalu di sini kita akan membuat layer-layer yang kita butuhkan untuk digitasi petanya nanti. Untuk membuat layer, klik kanan lalu pilih Save File, lalu kita buat layer yang akan kita buat. Yang pertama saya buat jalan, lalu jangan lupa klik editnya juga, dan ikuti cara seperti yang tadi. Pilih project, pilih UTM, pilih WGS 1984, pilih Southern, lalu pilih 48S. Lalu buatlah layer-layer yang lainnya. Di sini saya membuat banyak layer. Ada rumah kosong, ada kontrakan, batas RT, dan lain-lain. Jika sudah, kita buka aplikasi ArcMap. Kita klik New File atau Blank Map. Lalu kita save file ini sesuai dengan ketentuan, yaitu nama, kemudian RT RW, lalu daerah, dan tahun 2024. Lalu kita connect data, add data, pilih peta citra kita save tadi. Nah, di sini karena koordinatnya belum sesuai, maka kita untuk mengubah koordinatnya, kita zoom titik 1, lalu klik Windows, Magnifier, lalu atur saja, kemudian add control, klik kiri di tengah-tengah titik, kemudian klik kanan di luar titik. Lalu input nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y ialah nilai koordinat X dan Y yang ada di Google Maps tadi, yang sudah kita foto atau screenshot. Kemudian masukkan. Nah, jika gambarnya hilang, bisa klik kanan di layer peta, lalu zoom to layer. Lalu kita lakukan hal yang serupa pada titik lainnya. Contoh di sini, klik zoom titik 2, lalu Windows Magnifier, lalu Add Controls, klik kiri di titik, lalu klik kanan, dan input X dan Y. Kemudian, masukkan nilai koordinat X dan Y yang ada di Google Maps seperti tadi. Dan lakukan pada titik-titik lainnya. Nah, jika sudah, maka koordinat sudah sesuai.
Lalu kita lihat link table, lalu ubah menjadi adjust, dan jika sudah, update georeferencing. Kemudian, kita add data dan masukkan layer-layer yang sudah kita buat dari katalog tadi. Nah, kemudian di sini kita mulai untuk mendigitasinya. Yang pertama, start editor, start editing, lalu klik layer yang akan kita buat. Pertama, di sini saya membuat batas RT. Seperti ini jika sudah selesai. Lalu dilanjutkan dengan membuat layer-layer lainnya. Dengan cara yang sama. Ini tampilan jika sudah selesai semua. Lalu sekarang kita akan menambahkan data, yaitu klik kanan pada layer, lalu open attribute tables. Lalu di sini klik add field untuk menambahkan data yang akan kita masukkan. Di sini saya memasukkan nama pemilik, lalu type-nya kita ubah menjadi teks, lalu OK, yes, lalu add field lagi, untuk menambahkan data pekerjaan. Lalu kita ganti dengan type text, lalu OK. Dan tambahkan yang lain. Lalu yang terakhir, tambahkan add field, tambahkan luas, di mana type-nya adalah float. Untuk menambahkan luas, bisa klik kanan pada luas, lalu calculate geometry. Lalu OK dan yes. Kemudian, untuk menambahkan data, bisa kita mulai dengan mengklik editor, lalu start editing. Lalu ini tampilan jika selesai. Lakukan pada layer lainnya.
Jika sudah, klik editor, save edits, dan stop editing. Untuk mengeceknya, lalu jika sudah, kita akan membuat peta garis dan kita masukkan ke dalam crop. Tapi pertama, klik kanan rumah, Properties, lalu Symbology, dan klik Categories. Ganti value field-nya menjadi nama pemilik, klik Add All Values, Apply, dan OK. Maka nama pemilik rumah akan muncul. Lalu Data View, klik Data View di bawah, kemudian klik File, kemudian Page and Print Setup, kita ubah ukurannya menjadi A4, dan orientation-nya landscape. Kemudian OK. Lalu kita atur. Lalu klik kanan, Properties, Grid, New Grids, klik Measure Grid, Next, 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 Finish, lalu Apply, dan OK. Maka gridnya akan muncul pada peta, lalu kita atur. Lalu untuk membuat kopnya, kita klik rectangle di atas, lalu buat persegi, kemudian ganti warnanya menjadi no color, lalu atur. Kemudian kita pilih yang line atau garis, lalu kita buat kopnya. Untuk menambahkan teks, bisa kita klik teks di atas, kemudian klik di mana akan menambahkan teksnya, lalu ketik. Karena di sini kita akan membuat peta garis, lalu ketik peta garis RT, RW, daerah, lalu kota. Lalu apply, OK. Kemudian bisa kita atur font yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih Times New Roman.
lalu ukurannya, kemudian diatur saja. Dan tambahkan teks yang lain. Lalu untuk menambahkan logo, bisa kita klik Insert, Picture, lalu pilih logo yang sudah kita save. Sini saya tambahkan logo Polsri dan logo Teknik Sipil. Lalu, klik Insert, lalu klik Scale Bar untuk menambahkan scale bar-nya. Pilih, dan bisa kita ganti jarak atau ukurannya. Klik Properties, lalu kita pilih Division Limits-nya, saya pilih kilometers, lalu Apply, OK, dan Save. Lalu OK. Diatur saja. Lalu Insert untuk menambahkan North Selector-nya, North Arrow, kita pilih. Lalu kita tambahkan teks. Kita tambahkan skala. Skala yang saya gunakan di sini adalah 1:1300. Kemudian jika sudah, kita tambahkan legend, klik Insert, Legend, dan bisa diatur. Next. Kemudian klik Legenda, dan bisa kita atur teksnya, gunakan font. Di sini saya gunakan font Times New Roman. Oke, next, finish. Lalu akan muncul legendnya, atau layers yang telah kita buat tadi. Lalu kita tambahkan data frame, insert data frame. Kita atur. Kemudian klik kanan pada data frame, add data, dan masukkan peta citra tadi. Lalu akan muncul. Lalu kita copy layers batas RT, kita masukkan pada new data frame, copy, paste. Kemudian akan muncul, lalu kita atur saja dengan men-zoom in atau men-zoom out data frame-nya.
Jika sudah, tambahkan teks-teks yang lain. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu, kita klik File, kemudian Export Map, kemudian Save sebagai PDF. Jika sudah, saatnya kita membuat peta citra. Di sini tambahkan layer peta citranya. Jika sudah, kemudian klik warna pada batas RT, lalu kita pilih yang transparan atau no color. Lakukan pada layer lainnya.
Jika sudah, kita ganti judulnya menjadi peta citra. Apply, oke, dan hasilnya seperti ini. Kemudian, lakukan hal yang serupa, yaitu klik File, Export Map, lalu save file dengan PDF, lalu save. Sekian video dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.